Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Politeknik Negeri Jakarta, khususnya jurusan akuntansi, yang telah memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan sidang skripsi. Semoga video ini dapat digunakan untuk menjadi bahan pertimbangan Bapak dan Ibu dosen dalam pengambilan penilaian. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nada Fajriastuti dari jurusan Akuntansi, Program Studi D4 Keuangan dan Perbankan Syariah. Saya di sini akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan, Keamanan, dan Kemudahan Transaksi terhadap Minat Nasabah Milenial Bank Syariah Indonesia dalam menggunakan layanan cardless withdrawal. Skripsi saya terdiri dari 5 bab, seperti skripsi pada umumnya, di mana bab 1 ini saya menjelaskan terkait latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Pada bab 1 ini, khususnya latar belakang, saya menjelaskan bahwa berdasarkan riset dari McKinsey & Co, pertumbuhan pengguna perbankan digital di Indonesia melesat selama 3 tahun terakhir. Riset dari McKinsey & Co menyebutkan tren pertumbuhan pengguna perbankan digital di Indonesia pada 2017 merupakan yang tertinggi di Asia. Pesatnya perbankan digital dalam negeri disebabkan oleh pengguna smartphone di Indonesia yang mencapai hingga 124 juta orang. Perkembangan teknologi ini menunjukkan peran teknologi terhadap industri perbankan sangat pesat sehingga perlu dimanfaatkan secara cermat dan tepat oleh perbankan, khususnya bank syariah. Beberapa bank syariah juga telah mengembangkan layanan digital dengan pemanfaatan digitalisasi perbankan, contohnya seperti automatic teller machine atau ATM, mobile banking, internet banking, phone banking, dan SMS banking. Layanan-layanan digital ini yang dikeluarkan dapat diakses secara luas oleh nasabah karena mereka percaya lebih aman dan lebih mudah untuk bertransaksi non-tunai daripada transaksi tunai. Hal ini merupakan hal yang wajib dilakukan oleh sebuah lembaga keuangan untuk menghidupkan persaingan bisnis mereka dengan cara menyediakan produk atau layanan perbankan terbaru untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Layanan digitalisasi yang dikeluarkan oleh perbankan di Indonesia semakin berinovasi. Munculnya fitur setor tunai dan tarik tunai tanpa kartu menjadi inovasi yang dikembangkan menggunakan media automatic teller mesin atau ATM dan mobile banking. ATM dan mobile banking juga mulai menawarkan fitur lain seperti Quick Response Code Indonesia Standar atau KRIS, fitur top up, pembayaran, dan fitur lainnya yang semakin hari semakin memuaskan nasabahnya karena sebelumnya ATM ini hanya menjadi media atau memberikan layanan hanya dapat menggunakan untuk tarik tunai, cek saldo, dan juga transfer. Di dunia yang serba digital, industri perbankan terus berinovasi dengan meluncurkan digitalisasi perbankan yang memudahkan para nasabahnya dalam melakukan transaksi tanpa menggunakan kartu ATM. Cardless withdrawal atau tarik tunai tanpa kartu ini adalah salah satu kecanggihan atau wujud perkembangan teknologi melalui media ATM dan aplikasi mobile banking pada smartphone. Setidaknya ada 30 juta anak-anak dan remaja di Indonesia merupakan pengguna internet dan media digital yang saat ini menjadi pilihan utama mereka untuk menjadi saluran komunikasi yang selalu mereka gunakan. Hasil studi menemukan bahwa sekitar 80% responden dari survei ini merupakan pengguna internet. Dan dari sampel sebanyak 400 responden yang tersebar di seluruh negeri dan mewakili wilayah perkotaan dan pedesaan. Riset ini dilakukan oleh Kominfo Republik Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa nasabah milenial merupakan salah satu kelompok yang banyak menggunakan digitalisasi perbankan. Hal ini didukung dengan tidak sedikit nasabah milenial yang menggunakan aplikasi perbankan, aplikasi financial teknologi, layanan belanja online, aplikasi layanan pembayaran,
top up dompet digital, dan layanan online lainnya. Dengan layanan ATM digital dan mobile banking dan internet banking, nasabah milenial dapat dengan mudah melakukan segala jenis transaksi perbankan. Nasabah milenial tidak perlu datang langsung ke bank, sehingga tidak perlu menghabiskan banyak waktu di bank. Pelanggan dapat dengan mudah melakukan transaksi hanya dengan menggunakan smartphone dari mana saja dan kapan saja. Tujuan dari penelitian saya ini adalah untuk menguji seberapa besar pengaruh dari setiap variabel pengetahuan, keamanan, dan kemudahan transaksi terhadap minat nasabah milenial Bank Syariah Indonesia dalam menggunakan layanan cardless withdrawal, dan juga menguji seberapa besar pengaruh secara bersama-sama dari ketiga variabel tersebut terhadap minat nasabah milenial Bank Syariah Indonesia dalam menggunakan layanan cardless withdrawal. Selanjutnya, bab 2, di mana pada bab 2 ini saya mencantumkan 4 subbab, yaitu landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian, di mana pada landasan teori ini saya membawakan 7 teori. Yang pertama adalah teori pengetahuan, keamanan, kemudahan transaksi, minat, nasabah milenial, perbankan syariah, dan juga cardless withdrawal. Pada penelitian yang saya gunakan ini sebagai referensi dan acuan saya. Nah, penelitian terdahulunya ini antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Sela Amelia, di mana hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan fitur mobile banking, yaitu fitur cardless withdrawal. Sedangkan kemudahan penggunaan dan faktor sosial berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan penggunaan fitur mobile banking, yaitu fitur cardless withdrawal. Selanjutnya ada penelitian dari Kitty Potikiti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kegunaan, kemudahan penggunaan, dan jumlah informasi berpengaruh positif signifikan terhadap niat penggunaan ATM tanpa kartu di kalangan nasabah. Dari kedua penelitian tersebut, memberikan hasil penelitian yang berbeda sehingga saya merasa ada kesenjangan dari variabel yang digunakan maupun dari sampel yang mereka dapatkan sehingga nantinya penelitian saya dapat memberikan hasil pembaharuan terkait penelitian dengan topik cardless withdrawal atau tarik tunai tanpa kartu. Pada subbab hipotesis, saya mengangkat 4 hipotesis, di mana dari hipotesis 1 sampai 4 merupakan hipotesis yang terdapat pengaruh signifikan antara pengetahuan, keamanan, dan kemudahan transaksi, baik secara parsial maupun secara simultan atau bersama-sama terhadap minat menggunakan layanan cardless withdrawal. Sedangkan hipotesis 0 atau H0 ini diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara pengetahuan, keamanan, dan kemudahan transaksi, baik secara parsial maupun secara simultan terhadap minat menggunakan layanan cardless withdrawal. Selanjutnya adalah bab 3. Pada bab ini, saya mencantumkan 7 subbab, yaitu jenis penelitian, objek penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data penelitian, definisi operasional variabel, dan juga metode analisis data. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang dirancang untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dan atau pernyataan berhubungan atau berpengaruh. Dan pada penelitian ini, saya melakukan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan penelitian di mana spesifikasi direncanakan secara sistematis dan desain penelitian terstruktur dengan jelas. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling, yaitu metode random based sampling. Siapapun yang menjumpai peneliti dapat menggunakannya sebagai sampel jika dianggap sebagai sumber data yang tepat. Sedangkan penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Lemshow. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer melalui responden, di mana hasil pengisian kuesioner yang telah dilakukan oleh responden menjadi data primer untuk saya gunakan. Dan kemudian data sekunder yang pada penelitian ini saya gunakan adalah buku, artikel, dan jurnal sebagai referensi penelitian. Metode analisis data yang saya gunakan ada 4, yaitu uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan juga uji hipotesis. Selanjutnya, masuk ke bab 4. Pada bab ini, saya menjelaskan terkait hasil penelitian dan pembahasan yang saya lakukan, di mana
Di sini ada 3 subbab di dalamnya, yaitu karakteristik responden, hasil analisis, dan pembahasan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penyebaran kuesioner kepada 125 responden. Sampel dipilih dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Kriteria responden pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, responden merupakan nasabah Bank Syariah Indonesia. Yang kedua, responden memiliki tabungan di Bank Syariah Indonesia. Dan yang ketiga, responden merupakan generasi milenial dengan rentang usia 20-40 tahun. Dengan hasil pengolahan data di mana berdasarkan kriteria tersebut, responden telah memenuhi kriteria. Dan berdasarkan karakteristik, saya mengelompokkan responden menjadi 3. Yang pertama, karakteristik berdasarkan usia, karakteristik berdasarkan jenis kelamin, dan karakteristik berdasarkan pekerjaan. Dan dari beberapa karakteristik ini dapat menjadi data pelengkap untuk penelitian ini. Selanjutnya, hasil penelitian di mana hasil dari uji validitas dan reliabilitas pada tabel setiap pernyataan menghasilkan koefisien korelasi atau R hitung yang lebih besar dari R tabel. Instrumen penelitian yang berbicara tentang minat nasabah milenial Bank Syariah Indonesia dalam melakukan layanan cardless withdrawal setelah dilakukan uji validitas dapat dinilai semua butir pernyataan adalah valid. Hasil uji reliabilitas kuesioner menghasilkan angka alpha Cronbach lebih besar dari 0,60, di mana telah diuji kredibilitasnya untuk dinyatakan kredibel dan 25 pernyataan dalam kuesioner layak untuk diuji dengan 125 responden. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Tingkat signifikansi dari data yang diolah diketahui sebesar 0,200 yang berada di atas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Hasil multikolineritas. Apabila nilai toleransi lebih besar dari 0,10, maka artinya tidak terjadi multikolineritas. Berdasarkan hasil pengujian data dari ketiga variabel tersebut, nilai toleransi lebih besar dari 0,10, maka artinya penelitian ini membawa ketiga variabel tersebut tidak terjadi multikolineritas. Selanjutnya, hasil uji heteroskedastisitas, bahwa gambar dari scatter plot telah sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dan artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya, hasil uji autokorelasi. Dapat disimpulkan bahwa nilai D sebesar 1,857 lebih besar dari nilai DU sebesar 1,757 dan lebih kecil dari nilai 4 min DU sebesar 2,243. Artinya, dari data tersebut tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya, pembahasan. Hasil pengujian dari variabel pengetahuan atau X1 menyatakan bahwa secara parsial X1 berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah milenial Bank Syariah Indonesia dalam menggunakan layanan cardless withdrawal. Hasil pengujian dari variabel keamanan atau X2 menyatakan bahwa secara parsial X2 berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah milenial Bank Syariah Indonesia dalam menggunakan layanan cardless withdrawal. Hasil pengujian yang ketiga, yaitu variabel kemudahan transaksi atau X3, menyatakan bahwa secara parsial, X3 berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah milenial Bank Syariah Indonesia dalam menggunakan layanan cardless withdrawal. Sedangkan hasil pengujian dari ketiga variabel tersebut, X1, X2, dan X3, menyatakan bahwa secara simultan atau secara bersama-sama, pengetahuan, keamanan, dan kemudahan transaksi berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah milenial Bank Syariah Indonesia dalam menggunakan layanan cardless withdrawal. Artinya, apabila X1, X2, dan X3 semakin baik, maka akan semakin baik pula minat dalam menggunakan layanan cardless withdrawal. Hasil perhitungan korelasi diketahui bahwa koefisien determinasi atau R-square yang diperoleh yaitu sebesar 0,722. Artinya 72,2% minat nasabah milenial Bank Syariah Indonesia dalam menggunakan layanan cardless withdrawal dipengaruhi oleh variabel independen, yaitu variabel pengetahuan sebagai X1, variabel keamanan sebagai X2, dan kemudahan transaksi sebagai X3. Sedangkan sisanya dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Selanjutnya, bab 5, yaitu bab terakhir atau sebagai bab penutup, di mana saya pada bab ini mencantumkan 2 subbab, yaitu subbab kesimpulan dan subbab saran, di mana kesimpulan dari penelitian ini adalah dari keresahan terkait penggunaan layanan digital Bank Syariah Indonesia dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya. Maka dilaksanakan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan
keamanan, dan kemudahan transaksi terhadap minat nasabah milenial Bank Syariah Indonesia dalam menggunakan layanan cardless withdrawal dengan menghasilkan penelitian bahwa secara parsial maupun secara simultan variabel pengetahuan sebagai X1, variabel keamanan sebagai X2, dan variabel kemudahan transaksi sebagai X3 berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah milenial Bank Syariah Indonesia dalam menggunakan layanan cardless withdrawal dan sesuai dengan hipotesis yang telah saya ajukan sebelumnya. Selanjutnya, subbab saran. Saran yang dapat saya sampaikan dalam penyusunan skripsi ini, pertama, untuk penulis. Kepada penulis skripsi selanjutnya, saya menyarankan agar menambahkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat nasabah milenial dalam menggunakan layanan cardless withdrawal. Karena faktor-faktor atau variabel-variabel yang saya gunakan masih belum bisa melengkapi minat menggunakan layanan cardless withdrawal dan ada beberapa variabel yang mempengaruhi minat penggunaan layanan cardless withdrawal. Selanjutnya juga saya menyarankan agar penulis selanjutnya lebih spesifik lagi dalam menentukan populasi dan sampel penelitian dengan sebuah kriteria-kriteria yang telah diajukan. Sedangkan saran yang dapat saya sampaikan kepada pihak instansi, khususnya pada pihak Bank Syariah Indonesia adalah sosialisasi yang merata kepada masyarakat, khususnya nasabah Bank Syariah Indonesia yang lebih merata dan lebih meluas terkait fitur-fitur terbaru yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia, agar nasabah dapat menggunakan fitur tersebut. Kemudian pihak Bank Syariah Indonesia juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya nasabah, terkait penggunaan layanan cardless withdrawal, agar nasabah dapat menggunakan layanan tersebut dengan baik dan benar. Kemudian, pihak Bank Syariah Indonesia bisa memperluas jangkauan promosi agar layanan cardless withdrawal dapat digunakan oleh lebih banyak nasabah Bank Syariah Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dan apabila terjadi kesalahan, saya mengucapkan mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk saya pribadi, untuk Politeknik Negeri Jakarta, untuk Bank Syariah Indonesia, dan juga untuk masyarakat umum. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.